Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita untuk kehidupan akhirat nantinya, dan juga untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan kita yang mana telah kita lakukan, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yang mana beliau merupakan salah satu guru besar di Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah Al-Mukarramah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surah An-Nur ayat 61, yang mana pada kitab ini diberikan judul Ibahatul Akli min Buyutil Aqarruba, yaitu dibolehkannya memakan sesuatu atau makanan dari rumah-rumah kerabat dekat kita. Bapak Ibu bisa menyimak Al-Qur'annya masing-masing, surah An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidak ada penghalang ataupun sesuatu yang menyulitkan bagi orang yang buta dan juga bagi orang yang pincang. Wala 'alal maridi harajun. Tidak pula bagi orang yang sakit. Wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Begitu juga bagi kalian untuk memakan sesuatu dari rumah kalian sendiri. Au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum, atau dari rumah-rumah ayah-ayah kamu atau rumah ibu-ibu kamu. Au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum, atau makanan dari rumah saudara laki-laki kamu dan saudara perempuan kamu. Au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum, atau dari rumah saudara laki-laki dari ayahmu atau juga saudara perempuan dari ayahmu. Au buyuti akhwalikum au buyuti kholatikum, atau juga dari rumah-rumah saudara laki-laki dari ibumu atau juga saudara perempuan dari ibumu. Au ma malaktum mafatihahu au sodiqikum, atau dari rumah yang kalian memiliki kuncinya, dalam artian kalian memegang kuncinya, au sodiqikum, atau juga rumah teman dekat kamu. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au astata. Tidak ada dosa bagi kalian untuk memakannya secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Maka jika kalian memasuki suatu rumah, hendaklah kalian mengucap salam ala anfusikum, atas kamu semuanya, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, yang mana merupakan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah dan juga penuh kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah memberikan penjelasan atas kalian semuanya
terhadap tanda-tandanya agar kalian mau berfikir. Surah An-Nur ayat 61. Kemudian penjelasan kata per kata. Yang pertama, dalam ayat di atas ada kata-kata harajun. Ya. Qala zujaju al-haraju fil lughati ad-dayiqu. Menurut Az-Zujaj, al-haraj itu secara bahasa artinya adalah ad-dayiq, kesempitan atau kesulitan. Wa fis syar'i al-ithmu. Adapun secara syariat Islam, al-haraj itu diartikan al-ithm, dosa. Sebagaimana dalam Al-Ahzab ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak menjadi dosa bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi haraj di situ diartikan dosa. Kemudian wal mutaharrij, dari harajun kemudian ditambahkan huruf ta ya, menjadi taharroja ya, taharroju. Kemudian di sini mutaharrij. Nah, itu artinya pelaku dari orang yang menjaga atau menjauhi dosa, al-kafu anil ithmi. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, haditsu an bani Israil wala harajun. Ya, ceritakanlah tentang Bani Israel dan itu tidak akan menjadi dosa buat kamu. Ya. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Athir, ya, Ibnu Athir berkata, al-haraju fil asli ad-dayiqu wa yaqa'u 'alal ismi wal harami. Jadi haraj itu menurut Ibnu Athir secara asal itu artinya ad-dayiq, sesuatu yang sempit atau sulit, wa yaqa'u 'alal ismi wal haram. Kemudian bisa diartikan kepada ithmun ya, dosa, wal haram, dan perkara-perkara yang haram. Kemudian wa ma'nal hadis la ba'sa wa la itsma 'alaikum an tahaddatsu anhum ma sami'tum. Nah, jadi hadis yang di atas tadi itu maknanya adalah la ba'sa wala itsma, tidak ada dosa, tidak ada masalah, dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian menceritakan ya hal-hal yang kalian dengar tentang Bani Israel. Kemudian waqad waradal haraju fi ahaditsin katsirah wa kulluha raji'atun ila hadal makna. Kemudian juga dikatakan oleh beliau Ibnu Athir, beliau mengatakan waqad waradal haraj. Nah, jadi banyak sekali al-haraj itu disebut dalam hadis-hadis ya. Tetapi maknanya itu di situ semuanya bermakna kepada ithmun ya, dosa. Maka dari situ bisa dikatakan kata-kata haraj dalam surah An-Nur ayat 61 tadi yang kita bahas itu diartikan tidak berdosa begitu. Kemudian selanjutnya kata-kata mafatihahu ya. Nah, jadi mafatih itu jamak dari miftah ya. Jamak dari miftah biasa diartikan kunci ya. Kemudian waqala fi lisanil Arab. Nah, dalam kamus lisanul Arab itu dikatakan miftah itu adalah miftahul babi wa kullu ma futiha bihi syai'. Nah, jadi mafatih atau miftah itu artinya kunci ya, kunci pintu, dan setiap sesuatu yang bisa membuka sesuatu ya. Jadi segala hal yang bisa membuka pintu ataupun
benda-benda tertentu. Jadi tidak hanya diartikan kunci, tapi ya apa saja yang bisa membuka benda ataupun pintu tersebut. Kemudian qala al-Jauhari wa kullu mustaghliq. Ya, kalau menurut al-Jauhari, miftah itu diartikan segala hal yang mengunci ya, atau menutup. Kemudian selanjutnya ada kata-kata astata ya. Jadi diartikan mutafarriqina jam'u satta ya. Jadi satta itu jamaknya adalah astata, yang mana diartikan mutafarriqin ya, berpisah-pisah atau sendiri-sendiri. Kemudian watasattata jam'ahum ya. Kalau di dalam kalimat ada kata-kata watasattata jam'ahum. Nah, itu artinya tafarraqa jam'ahum. Jadi tasattata itu artinya berpisah atau berpecah ya, kelompoknya jam'ahum. Kemudian selanjutnya fasallimu ya. Kata-kata fasallimu ya, sebelum kita membahas kata-kata fasallimu, ini akan dijelaskan dulu makna kalimat sebelumnya ya. Jadi ada kata-kata ay laisa alaikum ithmun au junahun antakulu mujtami'ina au mutafarriqin. Nah, jadi maksudnya tidak ada dosa ya bagi kalian untuk memakan makanan itu dengan cara bersamaan, maksudnya dengan cara bersamaan dengan pemilik rumahnya, atau dimakan dengan sendiri-sendiri begitu. Kemudian kata-kata selanjutnya dalam ayat fasallimu yaitu minat taslim ya, terbentuk dari kata taslim ya. Jadi sallama yusallimu taslim. Nah, fasallimu ini bentuk amr ya, fiil atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, jadi fasallimu itu artinya kita disuruh mengucapkan salam ya, bimakna tahiyat. Nah, jadi taslim itu sama dengan tahiyat, ucapan selamat. Kemudian maksudnya adalah wal makna hayyu ba'dukum ba'don bitahiyatil Islam ya. Jadi salinglah memberikan ucapan selamat ya di antara kalian dengan ucapan-ucapan yang mengandung keislaman begitu ya. Adapun tahiyatul Islam itu maksudnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan tahiyat dalam Islam, ucapan selamat dalam Islam. Kemudian wa fil hadithi wa tuqra'us salamu ala man arafta ya, wa man lam ta'rif ya. Dalam satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, bacakanlah salam ya, atau ucapkanlah salam kepada siapa yang engkau kenal ya, dan juga kepada yang tidak engkau kenal. Nah, jadi kalau kita mengetahui atau yakin bahwasanya orang tersebut adalah muslim, meskipun kita tidak mengenalnya, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian wat taslim mustaqun minas salam ismillahi ta'ala. Nah, jadi taslim ya, ucapan salam itu terbentuk dari as-salam ya, yaitu salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala ya, dari as-salam. Kenapa Allah itu disebut as-salam ya, salah satu namanya li salamatihi minal aibi wan naqsi, karena Allah itu selamat ya, selamat atau terbebas daripada aib
kekurangan atau kejelekan, ya, wan naqs, dan juga kekurangan. Jadi artinya tidak ada kekurangan apapun bagi Allah, dan juga tidak ada aib ataupun kejelekan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fil lisan assalamu wat tahiyatu maknahuma wahid. Nah, dalam lisanul Arab juga dikatakan salam dan tahiyat itu maknanya sama, ya. Maknanya keduanya sama atau satu. Ya, jadi diartikan ucapan selamat. Wa huwa assalamatu min jami'il afat. Ya, jadi selamat dari segala macam keburukan ataupun kehancuran. Ya, jadi kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita ataupun kepada sesama muslim, maka kita hakikatnya adalah mendoakan keselamatan bagi orang tersebut. Kemudian selanjutnya tahiyatun, ya. Tahiyatan min indillah, ya. Tahiyatan qala az-zujat hiya mansubah alal masdar. Yang dikatakan oleh az-zujat, ya, bahwasanya tahiyat itu terbentuk dari kata dasar hayyu, ya. Hayyu tahiyatan, ya. Jadi artinya memberikan ucapan selamat. Li'anna qaulahu fasallimu bimakna fahayyu. Ya, jadi kata-kata fasallimu, berilah, ucapkan salam, itu sama dengan maknanya fahayyu, berikan tahiyat atau ucapan selamat. Kemudian selanjutnya mubarokatan, ya. Kata-kata mubarokatan, nah itu artinya bil ujri was thawab. Yang dimaksudkan penuh berkah, ya, dari ucapan salam itu artinya penuh dengan pahala, ujrun, ya, atau ganti, ya, ganti yang baik, wasawabu, atau juga pahala. Wal barokah fil lughah asluha an-nama'u waziyadah. Nah, sedangkan kata-kata barokah atau penuh berkah itu secara bahasa adalah an-nama'u waziyadah, ya, tumbuh dan bertambah atau berkembang, ya. Kemudian kata-kata thayyibatan, ya. Thayyibatan itu artinya hasanatan, tobat bidduai wal imani, ya. Kebaikan yang didapatkan dengan doa, ya, artinya dengan doa kebaikan salam tadi itu, ucapan salam itu, dan juga kebaikan yang didapat dari keimanan. Kemudian selanjutnya qala Abu Bakar al-Jassos yakni annas salama tahiyatun min indillah, ya. Jadi menurut Abu Bakar al-Jassos, salam itu adalah ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, li'annallaha amara bihi, karena ucapan salam itu diperintah oleh Allah, ya, sebagaimana dalam ayat ini An-Nur 61. Wahiyya mubarakatan thayyibatan, dan salam itu mengandung berkah dan kebaikan. Kenapa? Li'annahu du'aun bisalamah, ya. Karena ucapan salam itu mengandung doa berupa keselamatan. Fayabqa atharuhu wa manfaatuhu. Begitu juga menetaplah athar, pengaruhnya, wa manfaatuhu, dan manfaatnya. Jadi pengaruh dari ucapan salam itu senantiasa tetap menyertai orang-orang yang mengucapkan salam dan yang diucapkan salam kepadanya. Kemudian selanjutnya sababun nuzul, ya. Sebab turunnya ayat ini, ya. Yang pertama, An Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu anhu, ya.
dari Sa'id ibnul Musayyab, semoga Allah meridhoi beliau, annahu qala inna nasan kanu idza kharaju ma'a Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang muslim pada saat itu ketika mereka keluar bersama Rasulullah, wadu'u, ya, umumnya itu keluar untuk perang, ya, berperang. Wadu'u mafatiha buyutihim, mereka meletakkan atau menitipkan kunci-kunci rumah mereka, indal a'ma wal a'raj wal marid, kepada orang yang buta, ya, karena orang buta tidak ikut berperang. Kemudian wal a'raj, orang yang pincang, wal marid wa inda aqribihim. Begitu juga kepada orang yang sakit, dan ada juga sebagian dititipkan kepada aqribihim, ya, kerabat dekatnya. Wa kanu ya'murunahum ay yaqulu mimma fi buyutihim. Nah, sahabat yang menitipkan kunci rumahnya itu menyuruh mereka untuk memakan apa yang ada pada rumah mereka. Jadi diizinkan untuk makan sesuatu atau makanan dari rumah yang dititipkan itu. Idza ihtaju, ya, fakanu yattaquna ay yaqulu minha. Nah, jadi sebenarnya sudah diizinkan untuk memakan apa yang ada di rumah itu, ya. Tetapi ternyata mereka takut, ya, untuk memakan itu. Jadi meskipun sudah diizinkan, bahkan disuruh, ya, tapi mereka enggan atau takut untuk memakannya. Wa yaquluna, kemudian orang yang dititipi itu berkata, nakhsha alla takuna anfusakum bidzalika thayyibatan. Nah, jadi kami takut, ya, orang yang dititipi itu mengatakan, kami takut kalau apa yang mereka perintahkan, ya, untuk memakan itu tidak istilahnya itu tidak benar-benar ikhlas, ya. Misalnya kayak kalau kita mungkin ada istilahnya basa-basi, ya. Jadi khawatirnya hanya basa-basi, makan saja, ya. Tapi ternyata, ya, basa-basi. Kemudian maka turunlah ayat ini. Jadi untuk meniadakan atau menghilangkan kekhawatiran orang-orang yang dititipi kunci rumah tersebut. Kemudian yang kedua, waruya an Mujahid fi hadhil ayah, dari Mujahid meriwayatkan bahwasanya annahu qala kana rijalun umyanun wa arjan wa ulu hajah, ya. Jadi orang-orang yang buta dan juga pincang, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam artian, ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu disabilitas, ya. Yastatbi'uhum rijalu ila buyutihim, ya, mereka mengikuti, mengiringi orang-orang ke rumahnya, gitu, ya. Fa illam yajidu lahum ta'aman zahabu bihim ila buyuti abaihim. Nah, jadi maksudnya ketika tidak ada makanan pada mereka, rumah mereka sendiri, maka mereka pergi ila buyuti abaihim wa ummahatihim. Nah, kemudian pergi menuju rumah ayahnya atau ibunya. Wa